IMF dan AS bengong, Jokowi lunasi utang luar negeri RI. Fantastis, nilainya kian turun drastis. Tren penurunan utang luar negeri Indonesia masih terus berlanjut hingga akhir kuartal 3 2023. Bank Indonesia mencatat posisi ULN kini sebesar 393,7 miliar dolar. ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1%, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2%. Yoi, tulis BI dalam siaran pers yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Utang luar negeri, ULN, Indonesia pada triwulan 3 2023 turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada triwulan 3 2023 tercatat sebesar 393,7 miliar dolar Amerika Serikat atau bernilai 6.100 triliun, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan 2 2023 yang mencapai 396,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 6.143 triliun. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1% YoY, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2% YoY, ujar Erwin dalam keterangannya, tanggal 15 November tahun 2023. Kemudian, ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan 3 2023 tercatat sebesar 188,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 2.917 triliun, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 192,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.982 triliun, tumbuh sebesar 3,3% YoY. Penurunan posisi ULN pemerintah dipengaruhi oleh penempatan dana investor non-residen di pasar surat berharga negara SBN domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat, jelasnya. Selain itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel. Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta prioritas belanja, sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya mempengaruhi kondisi perekonomian global. Erwin menambahkan, bahwa dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,9% dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,3%, dan jasa pendidikan 16,7%. Disusul oleh konstruksi sebesar 14,2%, serta jasa keuangan dan asuransi 10,1%. Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.